Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 43 dan 44. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 43 dan 44. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 43. Sahabat KKS, ada poin-poin yang kita dapat pelajari dari pasal ini. Kehilangan keluarga itu peristiwa yang sangat menyedihkan. Bapa pun sangat susah hatinya melihat banyak anak-anaknya tersesat di neraka. Oleh karena itu, mari jadi imamat yang rajani. Panggilan sebagai imam harus dikerjakan. Kejadian 43 pasal 6 dan 14. Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Yusuf waktu usia 17 tahun pernah bermimpi saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Karena mimpi itulah mereka marah. Ada hal-hal yang memang boleh kita ceritakan kepada orang lain, ada yang tidak perlu. Simpan itu jika memang Tuhan memberikan itu kepada kita sampai hal itu terjadi. Kejadian 43 ayat 26 dan 28. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Jawab mereka, "Hamba-Mu, ayah kami, ada selamat, ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Kebahagiaan keluarga adalah ketika bisa duduk makan satu meja dalam sebuah keluarga. Di surga, meja panjang dengan nama masing-masing dan mahkota sudah dijejer di meja tersebut. Itu pola surga. Jadi, di dalam keluarga, jadikan meja makan tempat yang nyaman sambil makan sambil ngobrol. Mari kita simak Kejadian 43 ayat 32 sampai 34. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sahabat KKS, mari kita renungkan apa arti tangisan Yusuf ketika bertemu kembali dengan sanak saudaranya. Demikian ada sukacita di surga ketika orang bertobat. Artinya, Bapa tidak akan kehilangan umatnya. Kehilangan sanak saudara, dan itu selamanya ketika mereka berkeras dengan dosa itu, memedihkan hati Bapa juga hati kita.
Sekali lagi, mari kita miliki hati yang rindu semua orang diselamatkan, supaya berkumpul dalam satu keluarga kerajaan surga. Kejadian 44. Sahabat KKS, kedewasaan sikap hati Yusuf harus kita adopsi. Kenapa Yusuf bisa menahan hatinya dan menguasai diri dan tidak membalas yang jahat kepada saudara-saudaranya? Karena Yusuf mengerti agenda Tuhan. Ternyata kenapa Yusuf harus dibuang, harus jadi budak, harus masuk penjara, adalah mempersiapkan dirinya memelihara bangsa-bangsa yang sedang mengalami musim kelaparan. Apakah Yusuf menjadi sombong dengan pembalikan keadaan yang dia alami? Penderitaannya 13 tahun membuat dia makin humble, makin rendah hati. Jadi Bapak Ibu, jika hari ini kita mengalami keadaan yang sangat tidak enak, nikmati saja sebagai bagian dari proses peremukan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, supaya kita punya karakter yang bagus dan siap ditampilkan di panggung dunia. Adalah sangat mengerikan jika sudah tampil di panggung dunia, tapi masih bergumul dengan karakter yang jelek. Pasti dihancurkan mulai lagi dari nol, dan itu menyakitkan karena terjun bebas dari seorang pemimpin menjadi orang yang tidak punya apa-apa, karir hancur, keluarga hancur, padahal sepertinya sudah jadi orang hebat. Mari kita simak Kejadian 44 ayat 1-2. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Tuhan merekayasa yang baik supaya Yusuf tetap bisa berkumpul dengan keluarganya. 2 Korintus 7 ayat 9-10. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.